Saya buat judul firman Tuhan pada kesempatan ini, Kerajaan Kekal. Saudara dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan satu pekerjaan yang kekal. Satu pekerjaan yang kekal. Ayat mana tadi ya kita baca? Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Inilah pekerjaan yang diemban oleh Yesus dari sorga untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepadanya dan melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Kalau Yesus mendapat mandat surga, maka Yesus memberikan mandat kepada kita bahwa kita pun harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan, pribadi lepas pribadi, tanggung jawab kita kepada Tuhan, menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak, maka kita akan dituntut. Memang penuntutan bukan hari ini, tapi penuntutan pasti akan datang. Bisa lusa, bisa tahun depan, dan paling lambat di akhirat, di kehidupan kekal. Terlalu banyak orang menganggap enteng tentang hidup kekal. Terlalu banyak. Itu masih lama Pak Pendeta. Ya, kalau panjang umur masih lama. Kalau pendek umur, saya bukan menakut-nakuti, ini kenyataan kan. Ini kenyataan. Bahwa ada orang yang meninggal di usia dini, dan juga ada yang meninggal di usia yang lanjut. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa Yesus mengerjakan satu pekerjaan yang kekal datang ke dunia? Sesungguhnya kerajaan kekal itu sudah berdiri sebelum dunia dijadikan. Itu sudah berdiri, ya. Dan berdirinya kerajaan ini sangat megah sekali, masyhur sekali. Seluruh alam tahu siapa yang mendirikan kerajaan itu. Dialah Yesus, dialah Tuhan. Dia yang dirikan kerajaan itu. Tetapi manusia pada waktu itu sudah tertutup jalannya ke surga. Itulah sebabnya Yesus mau hubungkan manusia dengan kerajaannya itu. Amin. Amin. Yesus datang ke dunia mau menghubungkan manusia dengan kerajaannya yang kekal. Kenapa manusia putus hubungan dengan hidup kekal itu? Karena manusia melanggar hukum di Taman Eden. Tertutup. Ya. Dan akhirnya pintu itu dibuka. Tapi dulu hanya untuk orang Israel saja. Hanya untuk orang Israel saja. Hanya orang Israel yang bisa masuk. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia. Dia membuka pintu bagi segala bangsa untuk terhubung, terkonek kepada kerajaan yang kekal itu. Tetapi saudara,
harga yang dibayar untuk menghubungkan manusia berdosa dengan hidup kekal sangat mahal. Mahal sekali. Yaitu Yesus mati di Golgota. Tidak ada manusia yang lebih mahal dari Yesus. Enggak ada. Disatukan seluruh manusia di dunia ini, mulai dari Adam sampai sekarang. Berapa puluh miliar itu? Berapa ratus miliar? Kita nggak tahu. Dibandingkan dengan Yesus satu orang, Yesus jauh lebih mahal. Karena orang yang tak berdosa itu sangat mahal, dan dialah yang mendirikan kerajaan kekal itu. Dia harus mati di bukit Golgota karena dosamu, karena dosaku. Saudara, kita belum tahu apa-apa. Dia sudah mati di Golgota menyelesaikan utang kita, utang dosa. Setelah saudara lahir, saudara belum tahu apa yang dilakukan Yesus di Golgota untukmu. Kau belum tahu, aku pun belum tahu. Mataku melihat, mata hatiku melihat dan mengerti akan hal itu setelah hari pertobatanku. Disitulah aku mengerti bahwa Yesus sudah mati selagi aku masih berbuat dosa. Selagi aku terus menambah utang dosaku, Dia sudah mati di Golgota. Dia sudah menjerit, darahnya menetes. Habis. Bahkan sebelum engkau lahir, sebelum aku lahir, dan sebelum nenek-nenek kita lahir, Yesus sudah mati untuk kita. Jauh sebelum kita ada, Dia sudah buka pintu itu. Dan syukur kepada Tuhan, engkau telah punya akses. Saya sudah punya akses untuk surga. Bukan hanya terkonek, bisa nelpon, bisa berdoa, tapi akan sampai ke sana. Amin. Saudara dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Dia lahir di Bethlehem. Dan setelah Dia dewasa sebagai manusia, Dia mempromosikan surga kepada dunia. Dia memperkenalkan surga kepada dunia. Dia bercerita tentang kemasyhuran itu, bahwa sesungguhnya ada satu rumah yang abadi, ada satu negeri yang abadi, ada satu tempat yang kekal, yang lebih indah dari dunia khayalan, dunia hayalan, dan dunia nyata. Jauh lebih indah. Satu hari kelak, kalau kita sampai di sana, dunia ini sampah. Kita bandingkan surga dengan dunia. Dunia ini sampah walaupun indah. Sampah. Semua yang ada di dunia ini nggak dipakai di surga. Nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena nilainya sampah. Emas, permata yang di dunia nggak dipakai di sana. Nggak dipakai, nggak sama emas dunia dengan emas surga. Itu makanya Yesus berkata, di akhir zaman dunia kulenyapkan, karena dunia panah, terbatas, sampah dibandingkan dengan yang abadi. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Dia memperkenalkan surga kepada dunia. Tapi di tengah-tengah Yesus mempromosikan tentang surga, iblis pun sedang mempromosikannya juga. Ada dua kerajaan atau dua kubu, dua pertahanan antara Tuhan dan iblis dan setan sedang mempromosikan
sedang menawarkan bahwa mereka dua-duanya yang terbaik. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Iblis mengatakan, aku lebih baik dari Yesus. Ini, saudara, Tuhan berkata jujur bahwa dia memang gembala yang baik, tapi iblis datang menyamar, aku jauh lebih baik dari Yesus. Mana orang lebih banyak percaya kepada Yesus atau kepada iblis? Kepada iblis. Di gereja ini, mana kita lebih banyak percaya kepada Yesus atau kepada iblis? Lebih banyak orang, manusia lebih percaya kepada promosi iblis. Karena promosi iblis bisa langsung dinikmati. Iya kan? Promosi iblis bisa dinikmati. Semua bisa. Ke gereja bisa. Berbuat dosa bisa. Itu enaknya dengan iblis. Tapi kalau bersama Tuhan, nggak boleh lakukan dosa lagi. Ikut Tuhan, tinggalkan dosa, sakit. Disitulah iblis berkata, kalau samaku, semua bisa. Tapi kalau sama Yesus, nggak semua bisa. Kalau sama aku, langsung kau bisa nikmati. Tapi kalau bersama Yesus, pantang yang ini, pantang yang itu. Tapi ingat, kerajaan iblis sementara. Amin. Sementara. Ya, cuma kerajaan Tuhan yang kekal. Kerajaan Tuhan ataupun kerajaan surga dulu itu sudah pernah dinikmati oleh manusia. Di Taman Eden, itu surga itu. Itu bagian dari surga. Manusia sudah pernah tinggal di sana, betapa indahnya tempat itu, betapa megahnya, betapa nikmatnya. Gak ada beban pikiran. Apa yang akan kumakan besok, nggak ada itu. Nggak ada penyakit, nggak ada. Itulah surga. Lebih lagi dari itu, surga itu sudah dinikmati oleh iblis, Lucifer. Dia sudah pernah nikmati di surga. Itulah sebabnya, karena mereka melanggar kebenaran Allah di surga, mereka ditendang keluar. Iblis pun ditendang. Setelah iblis ditendang, singgah dia ke Taman Eden. Lalu Adam dan Hawa pun dirusak. Maka mereka keluar. Iblis dan manusia keluar. Tapi untungnya manusia masih mendapat pengampunan. Iblis tidak. Iblis sudah selesai. Darah yang tercurah di Bukit Golgota tidak ada hubungannya dengan iblis. Nggak ada. Dengan Lucifer nggak ada hubungannya itu. Darah yang mengalir di Bukit Golgota ada hubungannya dengan manusia. Iblis tidak mendapat penebusan sampai kapanpun, tapi manusia dapat penebusan. Artinya dapat pengampunan. Saya beruntung, saudara beruntung. Itulah makanya ada gereja di seluruh dunia untuk kita belajar pengampunan itu. Seberapa besar, seberapa hebat, seberapa dalam, seberapa luas pengampunan itu, kita belajar di gereja. Di gereja.
Sorga ataupun negeri yang kekal itu jauh lebih indah daripada negeri Kanaan yang sudah pernah dijanjikan kepada orang Israel. Jauh lebih indah negeri yang kekal daripada negeri Kanaan. Gak ada apa-apanya negeri Kanaan. Negeri Kanaan satu hari akan hancur. Jadi saudara, dari pengalaman Adam dan Hawa dan pengalaman Lucifer pernah tinggal di sorga, bisa kita bandingkan. Adam kan pernah tinggal di sorga, di Taman Eden, dan Adam pernah tinggal di dunia. Dari situ bisa kita pelajari bagaimana nikmatnya di sorga itu. Bagaimana nikmatnya. Dulu di Taman Eden ada satu kesempatan berdosa, cuma satu ya, satu. Jangan memakan buah yang dilarang itu. Buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan itu saja. Tapi iblis merangsang mereka, enak sekali. Memang kalau iblis merangsang seseorang tentang dosa, aduh, kalau nggak kuat pertahanan iman ini, pasti gugur saudara, pasti gugur. Itu makanya dengan iblis jangan tawar-menawar dan jangan berteman. Jangan buka peluang untuk iblis. Kalau iblis muat ekor, muat kepala. Pertama ekor yang kecil dia masukkan. Tapi otaknya pun akan masuk untuk menguasai hati, pikiran, menguasai keluarga, menguasai gereja. Masuk itu. Masuk, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali ke ayat yang ke 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5. Kita lihat di layarnya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Ini ayat ini dalam sekali artinya. Jadi Yesus meninggalkan tahtanya di surga pada Bapaknya. Ya. Lalu dia minta, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa kerajaan yang kekal itu memang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada. Dalam kan? Inilah kerajaan yang kekal itu. Di mana itu ya? Kerajaan kekal itu. Di mana saudara? Sungguh sangat rahasia. Kita nggak tahu di mana itu. Tapi Alkitab menunjukkan Yesus naik ke surga. Dia di atas. Di ataslah surga itu. Saudara, kenapa Yesus promosikan tentang kerajaan surga dan sekaligus membuka jalan ke sana? Karena kerajaan dunia pada akhirnya akan habis. Karena kerajaan dunia pada akhirnya akan lenyap, tenggelam, dimakan oleh waktu. Allah menentukan waktunya sampai bumi ini akan lenyap. Lenyap. Tetapi waktu bumi lenyap, hanya dua yang tidak lenyap. Satu Tuhan dan satu anak-anaknya. Anak-anak gelap akan lenyap. Amin.
Jadi hari ini periksa diri kita. Kita sekarang ini berdiri di dalam kerajaan Tuhan atau dalam kerajaan gelap? Pastikan ya diri kita. Sekali lagi, kita hari ini berada di kerajaan Tuhan atau di kerajaan setan ataupun kegelapan. Pastikan itu, saudara. Di mana kita berdiri sekarang? Di dalam kerajaan Tuhan kita berdiri atau kerajaan Allah, atau di dalam kerajaan kegelapan? Waktu akan membawa kita sampai kepada kerajaan kegelapan itu kalau kita ada di situ. Kerajaan kegelapan berakhir di neraka. Tak terasa kita semakin tenggelam di dalamnya. Kalau kita tidak keluar, makin hari ketenggelaman kita itu nggak langsung ya. Telapak kaki dulu tenggelam, kan nggak apa-apa, bisa bergerak kan. Naik ke atas kerajaan itu seperti di air, lutut, pinggang. Sampai di sini umur sudah tua, mau keluar berat, perlu pelepasan, 2 pelepasan yang berat. Saking susahnya untuk melepaskannya, banyak orang nggak mau lagi lepas, sakit, sudah terlalu cinta dunia. Kalau kita berada dalam kerajaan terang, waktu pun akan membawa kita juga. Ini waktu terus berjalan. Betapa terkejutnya seseorang, dia mati. Wih, ini surga ya. Ini surga ya. Yang selalu kubuktikan aku rindu di kampungku, di kampung kopi. Tiap minggu aku bergegas mencari Tuhan. Dan hari ini nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar. Wah, indahnya di dunia yang kekal, di negeri yang kekal. Kedua, betapa terkejutnya seseorang pada saat dia mati, rohnya dibawa ke neraka. Dia teringat, oh iya, selama di dua, aku memupuk hatiku dengan yang jahat, kesenanganku sendiri, dan pada akhirnya tak kusangka dan tak kuduga aku berada di dunia yang mengerikan ini. Teringat ke masa lalu. Oh, kekal ya, kekal. Aduh, kekal. Mati harapan, mati semua, tapi hidup. Saudara Tuhan, itu menyakitkan. Saudara, kerajaan setan atau kerajaan maut akan dihukum kekal. Siapa yang ada di dalamnya akan dihukum. Jadi saya katakan, pastikan kita berada di mana sekarang. Sekarang kita berada di kerajaan Allah, tapi hati kita mungkin sebagian dikuasai oleh kerajaan dunia. Saatnya kita minta anugerah Tuhan. Tuhan, tambahi kasih karunia-Mu padaku. Buat aku lebih mencintai Engkau daripada mencintai dunia. Sungguh aku tak mampu. Itu makanya aku datang. Gak ada kita yang mampu ini. Tapi dengan berdoa kita bisa. Karena dalam doa kita menjumpai satu kuasa yang sanggup mengalahkan dosa. Amin. Amin. Di dalam doa kita berjumpa dengan kuasa yang sanggup membawa kita mengalahkan keinginan dosa. Sanggup. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa?
Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 15. Nah, ini saudara. Maka maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Lalu maut dan kerajaan maut, sudah jelas ya. Lalu maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaan maut itu kan ada rajanya, ada rakyatnya ya, sudah jelas ya. Ada rakyatnya. Lucifer bosnya, rakyatnya adalah pengikut-pengikutnya semua. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itu lautan neraka. Lautan neraka. Bukan lautan Pantai Cermit, bukan. Api ini. Api. Berani injak bara? Enggak. Sedikit aja kita masak di dapur, kena api, aduh sakit, langsung dia mati. Ini nanti semua. Coba bayangkan ini ya. Kalau hari ini terjadi dan engkau ada di dalam, seharusnya engkau takut mendengar kata-kata ini. Kalau Roh Kudus ada dalam, takut. Seharusnya kita takut, saya takut. Kalau sempat kerajaan maut tadi, saya ada di dalamnya, dilemparkan ke lautan api. Wah, kalau aku ada di dalamnya, gelap, ngeri, tak ada lagi setitik pun sinar Kristus. Gak ada lagi harapan, putus harapan. Hari ini, wah, sinar Kristus menerangi kita. Semuanya kita tanpa terkecuali dikasihi, dibalut, disayang, dicintai. Dia berkata, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semuanya Tuhan perbuat bagi kita syukur. Jadi yang lemah dikuatkan. Amin. Siapa kita yang lemah di sini? Saat dengar firman Tuhan ini, kuatlah. Jalanilah. Kerjakanlah pekerjaanmu seperti aku mengerjakan pekerjaan yang disuruh Bapa untuk kukerjakan. Sekarang kerjakan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Dia mati bagiku supaya engkau tertawa. Dia sakit bagimu supaya engkau sehat. Dia mati bagimu supaya engkau hidup. Dia datang ke dunia membawa tugas untuk mati di akhir tugasnya. Bisa mengerti ya?
Yesus membawa tugas dari surga khusus untuk mati menutup selesainya tugasnya. Dan kematiannya itulah yang menghidupkan kita. Apalagi yang kurang? Matahari sudah diberi, hidupmu sudah diberi, seluruh tubuh kita aktif. Itu karena Dia. Dan dilihat gak cukup berkat dunia bagi anak-anakku, harus kuberikan berkat rohani, berkat kekal. Tapi Dia harus mati untuk memberikan itu kepada kita. Betapa kita bersyukurnya menikmati kematian Kristus. Haleluya. Kematiannya kita nikmati karena kematiannya itu menghidupkan kita. Jadi saudara, periksa ya, pilih secara seksama semua kita yang mendengar. Iblis atau Tuhan. Iblis kan kita sudah tahu, ya, dia tak tahu diri. Iblis ini nggak tahu diri. Karena iblis selalu mensetarakan dirinya dengan Allah, itu makanya dia tak tahu diri dan tak tahu malu. Seharusnya dia malu kepada Tuhan. Gini, kalau ada orang yang kita tipu, kita tokoh-tokohi, kita bully, kita ambil barangnya, kita curi, pasti kita malu jumpa dengan dia. Dan gak mungkin kita berani mengatakan, mau kau barangku ini sama kau? Gak berani kita itu. Sebab dia tahu semua yang kita miliki milik dia. Tapi iblis gak tahu malu. Mari kita lihat Matius 4 ayat 8 sampai 11. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Ini. Dan iblis membawanya, N besar yaitu Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kata iblis. Nggak tahu malu kan saudara? 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Coba buka Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Ini ayat lain berkata tentang pencobaan di padang gurun. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini saudara, iblis nggak tahu malu kan? Apa yang menjadi milik Tuhan, dia mengaku milikku, kata iblis. Lalu waktu datang Yesus, dia tawarkan kepada Yesus, kan nggak tahu malu dia kan? Dalam Kejadian 1 ayat 1 ditampilkan tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu iblis ini menawarkan kemegahan dunia. Bukankah kemegahan dunia Tuhan yang isi semua? Tapi kenapa dia tawarkan? Itulah iblis, tidak tahu malu, turun kepada anak-anaknya. Anak-anak iblis maksud saya. Anak-anak iblis pun tak tahu malu, menganggap hidupnya adalah miliknya sendiri. Iblis kan begitu. Semua yang di dunia milik Tuhan, termasuk iblis, milik Tuhan. Tapi iblis sudah menjadi sampah abadi. Di gereja ini ada banyak sampah di luar kalau nggak disapu.
Kalau ditanya sampah siapa itu? Sampah pendeta GPD, betul. Itu punya saya sampah itu. Tapi sudah sampah, mau dibuang dan dibakar. Iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi sudah berubah jadi sampah. Durian yang ku beli itu belum sampah. Tapi setelah ku ambil buahnya ku makan, maka durinya, kulitnya sudah jadi sampah. Iblis itu dulu milik Tuhan, tapi sudah jadi sampah. Aku hari ini adalah milik Tuhan. Tapi kalau Tuhan ku tinggalkan, aku jadi sampah. Sampah yang abadi. Kalau sampah di rumah bisa dibuang saja. Tapi kalau sampah dalam kerajaan Allah harus dibakar. Gak ada istilah buang, tak tahu lagi di mana alamatnya. Gak ada itu. Manusia satupun tidak akan kecolongan, kehilangan alamat. Hanya dua alamat, satu surga dan satu neraka. Pastikan kita memilih surga. Amin, saudara. Pastikan kita memilih surga ya. Kasihan sekali, rugi sekali kalau kita sia-siakan kesempatan yang sudah diberi kepada kita. Tadi malam saya nonton kesaksian orang terbakar kayak gitu ya. Terbakar. Lalu dia dibawa ke ruang ICU. Sebelum masuk ke ICU dia sudah mati. Sudah mati dia. Begitu menurut kesaksiannya. Jadi dokter bilang bawa aja pulang, ini sudah mayat ini, bawa pulang. Lalu yang mati ini dalam kesaksiannya berkata, aku dengar semua itu. Karena pada waktu aku di pintu ruang ICU diperiksa di IGD, mau ke ICU, rohku keluar. Aku duduk, aku keluar, lalu aku ngomong sama dokter itu, dokter, aku belum mati. Nah, gitu katanya. Tapi dokter nggak dengar, kan sudah beda dunia kan. Kan kita dengar iblis di sini berbisik-bisik, berteriak-teriak, nggak dengar itu udah beda dunia. Dia sudah masuk ke dunia roh lah kita katakan. Dokter, aku belum mati. Tapi keluarganya berkata dia belum mati, tapi sesungguhnya sudah mati. Betul dia khotbah bersaksi itu tangannya udah gini aja, satu di tangan kanan udah mati, artinya belum mati tapi sudah baku, udah gini aja. Ininya bakar, ininya agak besar, jelek lah. Jelek. Lalu dia sampai ke surga, waktu rohnya keluar sampai dia ke surga. Lalu dia berkata, aku mau tinggal di sini. Tapi datang Tuhan berkata, belum waktunya, pulanglah. Jadi sembuhlah dia kan, sembuh. Waktu dia sembuh, dia berkata begini, seharusnya saya ini adalah orang yang sudah diberi kesempatan yang kedua untuk hidup. Seharusnya saya bersyukur. Tapi hari itu saya menuntut Tuhan, kenapa tanganku begini? Kenapa wajahku begini jelek? Kenapa kakiku, seluruh tubuhku udah jelek? Kalau begini aku nanti pasti ditinggalkan istriku. Dia nggak mau lagi sama aku, memang udah jelek. Terus anak-anakku tidak akan mungkin lagi nanti duduk di bangku perkuliahan. Tapi ternyata istriku katanya setia sampai hari ini. Walaupun dari ganteng sudah jadi jelek, setia. Dan anak-anakku semuanya sekarang duduk di perkuliahan, tidak kurang satu apapun. Intinya berkata, saya bersyukur dengan kesempatan yang kedua. Seharusnya saya sudah mati, tapi Tuhan beri aku kesempatan kedua kali. Tapi pertama aku tidak bisa menerima itu, dan akhirnya aku bisa menerimanya. Pujian bagi Kristus. Amin. Amin, saudara. Ada kita diberi kesempatan kedua di sini. Kesempatan pertama, jangan pikir kesempatan kedua, kesempatan pertama. Kesempatanmu adalah hari ini.
Amin. Kesempatan kita hari ini, ya. Saudara kasih Tuhan, perbandingan antara Tuhan dengan iblis sangatlah beda, ya, beda. Tuhan kekal dan senang. Ya, ini perbedaannya. Tuhan kekal dan senang, itu kerajaannya. Kerajaan iblis senang sementara, hanya sementara. Pilih mana? Yesus, ya. Yesus. Tuhan. Terus Tuhan atau Yesus adalah gembala yang baik dan asli. Iblis gembala palsu dan jahat. Itu perbedaan. Banyak sekali perbedaannya. Ini hanya beberapa saja. Terus Tuhan Yesus penebus dosa kita, yang memperbaiki yang sudah dirusak setan, ya. Dan itu masih bekerja dan Tuhan itu rohnya bekerja dalam diri saya, bekerja dalam diri saudara. Jadi jangan saudara merasa aku ini nggak terpakai lagi. Enggak, bukan begitu, nggak ada begitu. Adanya yang berkata, uluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin. Gak ada di antara kita yang paling hina, gak ada. Kalau anak berbuat salah, emangnya kita hukum dan bunuh? Gak ada. Justru yang sakit kita beri perhatian yang khusus. Anak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak nomor 3 sakit parah, gak mungkin kita bunuh. Kita keluarkan uang banyak untuk menyembuhkan dia. Demikian juga Bapamu. Kalau engkau merasa engkau paling terhina, dia akan lebih banyak lagi mengeluarkan kasih kepadamu untuk mengangkat engkau menjadi pulih seperti hari pertama pertobatan. Amin. Amin. Terus saudara, ya tadi Yesus penebus, ya. Iblis sumber dosa. Beda kan? Yesus menebus semua dosa, iblis sumber dosa yang mengajak kita berdosa. Yesus penuh kasih, iblis penuh dosa. Dari dialah semua dosa itu, ya. Terusnya Yesus memberi hidup, iblis pembunuh iman, ya, pembunuh iman pertama. Jasmani juga bisa dibunuhnya, tapi yang pertama adalah iman. Terusnya Yesus penguasa, Tuhan Yesus penguasa, iblis dikuasai. Beda kan? Iblis dikuasai. Seterusnya Tuhan merehabilitasi, iblis selalu berusak. Ya. Di sorga iblis bikin rusak dulu. Di Taman Eden iblis bikin rusak dulu. Manusia yang sudah ditebus, saya dan saudara, akan dia rusak. Dia rusak hati kita supaya kita menyenangkan iblis. Itulah sebabnya kita harus selalu datang kepada Tuhan. Setiap bagian-bagian hati kita yang rusak direhab. Amin. Mobil kalau umpamanya jalan kita kan kesenggol, kaca spion jatuh, kita bawa ke bengkel rehab, taruh spion baru. Kalau ada lecet, dempul. Ini gereja,
Ini gereja itu merehab hati. Amin, saudara. Itu makanya ke gereja terus, supaya direhab terus. Berdoa di rumah, baca firman Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan iblis. Ya. Jadi supaya kita bisa mengalahkan iblis, sudah selesai firman Tuhan ini. Persekutuan kita dengan Tuhanlah yang akan membuat kita kuat. Ya, ingat saudara ya, pagi-pagi masih bangun berdoa kan? Amin. Amin saudara, berdoa ya. Sekali lagi katakan, jangan doa meminta langsung. Itu akhir dari penyembahan kita. Kita nyanyi, menyembah, jangan kurang 15 menit lah sobat. Kalau boleh jangan kurang setengah jam lah per orang pagi-pagi bangun. Jangan kurang setengah jam. Biar ngantuk-ngantuk, buka mata. Haleluya, haleluya, buka mata. Saya kalau berdoa ngantuk, saya buka mata. Ya. Pas sudah konsentrasi, saya tutup mata. Saya bisa ditiru, bisa tidak, terserah. Persekutuan itulah kekuatan kita berjalan sambil menyelesaikan tugas iman kita. Amin. Persekutuan, ingat ya, persekutuan itu ada di gereja paling utama ya, di gereja itu, baru di rumah, di gereja paling utama ya. Itu makanya Tuhan buat gereja di seluruh dunia, karena di situ kita beribadah. Ini beribadah namanya. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita merindukan Tuhan lebih dari segalanya, seperti rusa yang haus. Haleluya.